Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Mamenku. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengelola keuangan dengan anggaran bagian pemilik gaji harian. Di sini aku mencontohkan diri aku sendiri ya. Memasuki awal tahun 2022 ini, tak ada salahnya untuk menambah penghasilan, salah satunya melalui kerja dengan gaji harian. Bisa itu menjadi pekerja lepas, jasa antar kurir, bisnis rumahan, atau sebagainya. Meskipun penghasilan didapatkan secara harian, penting bagi kamu untuk kelola anggarannya. Anggaran keuangan membantu kamu untuk tahu rencana pengeluaran bulanan dan bisa set target pendapatan harian atau bulanan yang seharusnya kamu miliki, sehingga kamu akan terpacu untuk mendapatkan pendapatan sesuai dengan rencana pengeluaran bulanan yang kamu jelasnya. Memang terkadang terasa sulit untuk mulai menganggarkan keuangan, apalagi bagi kamu yang pemilik gaji harian. Namun jika tidak dimulai dan dibiasakan dari awal, bukannya untung yang kamu dapatkan di masa depan, melainkan hanya dapat lelah tanpa hasil di kemudian hari. Lalu bagaimana cara mengolah anggaran bagi pemilik gaji harian? Yang pertama, tentukan apa yang kamu prioritaskan. Hal yang harus kamu pikirkan ketika mulai anggaran adalah menentukan apa yang ingin kamu prioritaskan. Kamu bisa lakukan ini dengan menulisnya sebagai anggaran bulanan. Apa saja pengeluaran wajib kamu membutuhkan tidak bisa kamu hindari, apalagi yang kamu kurangi. Pikirkan mengenai pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Misalnya buat anggaran makan harian, bulanan, transportasi, tagihan, seperti listrik, air, kuota, pulsa, wifi, asuransi, cicilan hutang, nabung, atau investasi. Buat porsi persenan masing-masing yang dianggap paling prioritas bagi kamu. Tentu dalam pembagian porsi persenan tetap sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang kamu miliki. Yang kedua, begitu dapat gaji, langsung pisahkan. Maksudnya di sini, bila kamu selesai melakukan langkah pertama, selanjutnya adalah memisahkan gaji harian yang telah kamu dapatkan. Pisahkan sepersekian gajimu untuk kebutuhan dan keinginanmu. Jangan sampai kamu malah tergiur menggunakan gaji dan untuk hal-hal yang tidak perlu. Utamakan pengeluaran wajib terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tentu kontrol diri perlu ditetapkan, yaitu dengan mengutamakan pengeluaran wajib. Jika pengeluaran wajib sudah kamu penuhi, maka kamu boleh berbelanja apa yang kamu inginkan. Namun tetap sesuaikan dengan kondisi keuangan kamu ya. Keempat, tulis setiap pengeluaran, sehingga kamu punya ancang-ancang untuk menyiapkan uang di tanggal sekian untuk pembayaran A dan tanggal sekian untuk pembayaran B. Jika kamu merasa sulit untuk mencatat segala transaksi secara manual, kamu bisa menggunakan aplikasi. Di sini aku menggunakan aplikasi Manager Money. Selain mencatat, kamu juga bisa melacak segala transaksi yang pernah kamu lakukan, apalagi melebihi budget bulanan atau tidak. Yang kelima, jadikan acuan anggaran bulanan untuk dapat gaji harian lebih. Tentukan untuk menjadikan anggaran bulanan untuk acuan kamu, maka kamu akan lebih semangat untuk mendapatkan gaji per bulan atau per hari. Misalnya, pengeluaran kamu di sini bulan lalu mencapai 3 juta per bulan, maka per hari minimal mungkin kamu harus mendapatkan 100.000 atau lebih. Kalau bisa lebih tentu lebih baik. Dan di sini terlihat bahwa penting untuk kamu bisa melaporkan keuangan bulanan kamu, mulai dari berapa banyak yang kamu keluarkan per hari dan per bulan. Setelah itu tentukan pekerjaan dengan gaji harian yang lumayan. Itu berlaku jika kamu membutuhkan kerja tambahan untuk menambah pundi-pundi uang kamu tiap bulannya. Kembali lagi ke budget bulanan kita tadi. Di sini aku membagi 3 kategori pos yang mesti aku pisahkan ya. Yang pertama itu saving. Saving di sini ada 4 bagian, yaitu tabungan utama,
itu aku rutin menabungkannya sebesar 600.000. Yang kedua, tabungan pendidikan anak. Yang ketiga, dana darurat dan arisan. Dana darurat di sini aku hanya bisa menyisihkan sebesar 100.000 dari penghasilan aku. Yang kedua itu arisan sebesar 100.000 itu rutin juga tiap bulan selama 10 bulan. Dan di sini aku hanya berbagi informasi dan sharing bagaimana cara aku mengelola keuangan ya. Karena gaji suami aku juga hasilnya tibanya harian tidak tetap ya, atau harian. Jadi aku caranya memanage keuangannya yaitu dari tabungan aku ambil itu pas dari rekening gaji bulanan aku yang tabungan. Sedangkan untuk rutin dan living itu rata-rata menggunakan pendapatan suami. Aku menabung tiap bulannya itu sebesar 1.100.000. Sedangkan pembagian rutin aku di sini aku membagi 5 kategori. Yang pertama itu KPR rumah. KPR rumah di sini aku menyisihkan sebesar 1 juta. Yang kedua transportasi pengasuh, karena rumah pengasuh ke rumah aku itu lumayan jauh, jadi aku memberikan transportasi pengasuh sebesar 25.000 tiap bulannya dengan total 115.000. Ini aku juga membayarkan beban air di KPR rumah, karena berhubung cuman beban yaitu sebesar 26.000. Karena berhubung aku juga masih tinggal bersama orang tua, jadi aku air dan lain-lainnya masih berdua dengan orang tua. Yang keempat yaitu BPJS. BPJS di sini aku mengeluarkan dana sebesar 300.000 tiap bulannya. BPJS ini sangat membantu kita ya apabila kita tidak ada niat untuk sakit atau sebagainya, tapi sebagai manusia kita harus berusaha itu mencoba untuk ikut partisipasi program pemerintah yaitu BPJS. Karena saya di sini terbantu juga untuk saat melahirkan anak pertama saya itu digantungkan BPJS, alhamdulillah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Yaitu gaji pengasuh. Karena di sini saya masih bekerja, maka saya menggunakan jasa pengasuh sebesar 700.000 tiap bulannya. Dan inilah 5 kategori pos yang rutin saya keluarkan tiap bulannya, yaitu sebesar 2.141.000. Sedangkan untuk living di sini yaitu hariannya tentu angkanya kadang-kadang tidak menentu ya. Kita harap sih angkanya lebih besar, lebih sedikit maksudnya tiap bulannya. Tapi karena memang banyak hal, kadang tiap bulan juga beda-beda ya. Di sini living aku membaginya dalam 6 kategori. Yang pertama belanja mingguan. Belanja mingguan di sini aku membaginya 4 minggu itu dengan nominal 160.000 atau 180.000 gitu. Di sini aku menganggarkannya 790.000 per bulan. Sedangkan belanja hiburan di sini aku menganggarkan sebesar 200.000. Karena besar 200.000 di sini hanya untuk jalan-jalan, yaitu kadang long weekend. Juga membutuhkan waktu bersama anak dan suami aku, cuman hanya bermain di taman kota atau pergi makan. Jadi aku menganggarkan sebesar 200.000. Tapi rata-rata aku mengajak keluargaku untuk rekreasi itu palingan 1 kali 2 minggu. Jadi menghemat lah lumayan, selebihnya aku gunakan waktu untuk di rumah saja. Karena aku biasanya juga gak suka main keluar, suka di dalam rumah. Yang ketiga itu keperluan anak. Keperluan anak di sini aku menyisihkan uang sebesar 337.000. Keperluan anak di sini rata-rata aku mengeluarkannya berupa anak dan alat mandi anak. Itu aja, karena berhubung anakku juga nggak sufor, jadi perkara susu tuh belum ada aku mengeluarkan budget ya. Jadi aku di sini murni pampers dan keperluan lainnya. Aku nganggarin 200.000, BBM 60.000 dan beras 130.000. Karena jarak kantor aku nggak terlalu jauh, jadi BBM yang aku habiskan tiap bulannya nggak terlalu jauh. Aku akan menjelaskan bagaimana cara aku mengelola keuangan
dari suami aku baginya nih. Sekarang tanggal 14 ya. Jadi aku di sini aku membuat pembagiannya langsung dari nominal pendapatan harian suami aku. Alhamdulillah hari ini suami aku juga mendapatkan penghasilan 100.000. Emang sih kadang berpenghasilan harian ini nggak nentu ya, kadang alhamdulillah banyak, kadang alhamdulillah sedikit. Yang penting kita syukuri, yang penting kita juga pintar harus bagi-bagi kelola pos-posnya. Nah di sini aku juga punya uang 100.000. 100.000 ini aku bagi ke berapa pos. Yaitu pos pertama yaitu belanja mingguan. Belanja mingguan di sini 100.000 aku ngambilnya langsung tuh, kan 790.000 aku bagi di berapa hari dalam sebulan. Contohnya 27 hari dan aku mendapatkan nominal 30.000. Dan alhamdulillah 30.000 aku masukkan ke pos belanja mingguan. Emang sih sedikit susah ya dengan belanja mingguan harian ini. Kita harus pintar-pintar bagi-baginya. Dan selanjutnya itu belanja hiburan. Belanja hiburan di sini karena totalnya 200.000, aku membaginya tiap hari yaitu 7,5, 7.500. Kalau menurut aku dengan cara ini aku sudah terbiasa dan terbantu sekali, apalagi untuk KPR rumah yang tiap bulannya totalnya 1 juta. Jadi KPR rumah aku ambil dari penghasilan suami. Karena cara ini lumayan asik, gak terlalu terasa mengumpulkan uang, jadi gak mumet gitu kita membuatnya. Dan pulsa juga 7.500 berarti tiap minggu itu aku rata-rata 50.000 yang menghabiskan uang untuk pulsa aja bersama suami. KPR rumah di sini aku nganggarinya 37.000. Itu 37.000 ini bagi itu 1 juta dibagi 27 hari dan nominalnya jadi 37.000. Coba deh teman-teman, coba ala aku ini, pasti nggak terasa. Malah kita juga untung, kadang uang nggak habis sebanyak yang kita anggarkan gitu. Kalau kita punya suami bekerja harian, itu kita harus pintar-pintar ya bagi waktu. Sedangkan si transportasi pengasuh tiap harinya aku juga anggarin 5.000 di sini dengan total tiap minggunya 25.000. Ini di sini kita harus pintar-pintar cara membaginya, karena menurutnya sebelumnya aku juga membaginya seperti ini, jadi nggak terlalu terasa gitu, waktunya udah terkumpul uangnya. Nah, sebagai emak-emak, sebagai ibu negara harus pintar nih cara mengatur keuangan pendapatan suami harian. Kita harus bisa secukup-cukupnya. Kita tidak cukup dengan gaya hidup, karena sebesar apapun pendapatan bulanan kita dari suami itu semua berkah ya teman-teman. Jadi nggak ada rasa kurang atau gimana. Dan di sini aku juga lumayan terbantu nih karena dompet pintar yang aku beli kemarin nih. Penghasilan dari Allah itu semua berkah ya, pasti semua cukup. Aku ambil dari financial sharing ini ya, nih aku buat sendiri. Ini kategori-kategori yang aku biasa keluarkan tiap bulannya, yaitu sedekah atau dana darurat. Karena di sini aku mencontohkan beberapa saja. Ini sepertinya karena aku nggak pintar gambar ya, jadi aku ngeprint langsung. Sedangkan ini saving jar ini untuk nabung target nih. Aku juga buatnya sendiri, jadi lumayan rapi lah bagi aku yang belum pintar menggambar. Dulu ya videoku kali ini, semoga terbantu. See you next time di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di video YouTubeku ini. Dadah.